Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang berbahagia, yang dimuliakan Allah SWT, kali ini saya nyambung dari tayangan saya yang sebelumnya, masih di saluran ngaji Ansos Kang Dul. Pada kesempatan ini saya ingin menyodorkan sebuah topik diskusi gitu kira-kira ya, tentang kesenjangan sosial, bahwa kesenjangan sosial ini sebetulnya merupakan bagian dari hasil dari pekerjaan pemetaan sosial yang tempo dulu sudah saya pernah sampaikan beberapa teknis-teknisnya, langkah-langkahnya yang sederhana. Dan kesenjangan sosial ini pada diskusi berikutnya nanti kita akan ketemu bahwa kesenjangan sosial ini menjadi penyebab utama lah kira-kira gitu ya. Penyebab utama banyak persoalan, bahkan sampai ke konflik, sehingga ini memang harus betul-betul kita perhatikan secara serius gitu ya. Saya akan mulai dari kata leksikal atau kata takrif atau definisi dalam kamus ya. Kesenjangan ini sebetulnya merupakan pembendaan itu ya. Pembendaan dari sifat atau kata dasar senjang ditambah mendapat awalan ke dan akhiran kan, sehingga nanti kita bisa mengurai dari arti kata dasar tersebut. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kita buka ya, senjang itu diartikan tidak seimbang atau tidak simetris gitu ya. Paling gampang itu mencontohkan adalah sebuah lukisan karya gitu ya, atau ukiran itu, antara pojok kanan dan pojok kiri nggak simetris, nggak seimbang, atau ya itu tadi tidak seimbang lah kira-kira, tidak sama lah gitu. Ini akan berkesan senjang gitu. Ada juga arti senjang adalah berbeda, atau kalau dipertajam lagi ada perbedaan yang mencolok gitu kira-kira, atau kontras lah kira-kira. Sehingga di situ kelihatan sekali antara A dan B, antara kiri kanan, antara merah putih dan seterusnya. Ada juga diartikan senjang itu adalah timpang. Kesenjangan berarti ketimpangan. Sehingga dari kata dasar dan mendapat awalan ke dan akhiran an tadi, sebetulnya menggambarkan dari sifat senjang itu tadi, sifat berbeda, sifat tidak harmonis dan seterusnya. Sehingga definisi secara sederhana bisa kita artikan kesenjangan adalah ya kondisi ketidakseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Kondisi atau terdapat atau terjadi jurang pemisah lah kira-kira gitu ya. Misalnya antara kaya dan miskin gitu, antara suku minoritas dan mayoritas, antara ras, suku kulit putih dengan kulit hitam dan seterusnya. Sehingga sekali lagi kesenjangan sosial berarti suatu kondisi
yang itu menggambarkan adanya jurang pemisah atau menggambarkan adanya ketidakseimbangan, ketidakharmonisan, sehingga itu tertangkap di kita. Dan seperti saya sampaikan tadi, saudara-saudara, bahwa kesenjangan ini sebetulnya dari pekerjaan potret sosial lah kira-kira gitu ya. Yang dulu kita juga saya sudah sampaikan beberapa langkah di pemetaan sosial. Ini yang agak menarik pengalaman saya, saudara-saudara. Saat itu ada diskusi yang agak sistematis lah kira-kira begitu ya. Ada yang agak intensif, agak serius. Sehingga mereka semuanya beberapa orang lah, enggak banyak itu, sekitaran 10 ke bawah, berdiskusi tentang pemetaan, penggambaran kondisi sosial yang sebenarnya itu seperti apa. Di antara mereka itu membuat sketsa atau gambar gitu ya, peta, antara rumah yang mewah di suatu lokasi itu. Dia gambar agak jelas karena semi 2 dimensi gitu ya kira-kira. Dengan rumah yang sangat buruk karena kategori sekarang mungkin rumah layak dibedah rumah kan gitu ya kira-kira ya. Sehingga si anak ini mampu mencerna ketidakseimbangan, ketidakharmonisan, keperbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin kira-kira begitu. Sehingga ini menjadi menarik karena pertimbangan tersebut kemudian menjadi kontras yang harus didiskusikan karena pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa jadi itu yang harus dipertajam. Ada lagi sekelompok atau salah seorang yang menggambarkan antara lokasi ya, fungsi lokasi ya. Karena ada lokasi yang ramai dan ada lokasi yang sepi. Dia menggambarkan saat itu adalah sebuah masjid ya, sebuah masjid yang pasti image-nya banyak orang adalah, penangkapan banyak orang adalah tempat ibadah bagi orang Islam. Sementara dia juga menggambar juga sebelahnya itu, karena ada di, kalau nggak keluar jalan perempatan gitu ya, ada di malam-malamnya itu ada semacam pos ronda lah kira-kira begitu ya, yang di situ juga ada iseng-isengnya main kartu dan kadang-kadang juga sampai pada kalau pas malam-malam tertentu begitu ya, ada main sungguhan, sehingga si pembuat peta tadi itu menangkap bahwa ini menjadi satu keperbedaan yang mencolok. Di satu sisi ada rumah ibadah, di sisi lain ada tempat-tempat yang kira-kira itu cenderung ya tipis-tipis kepada perbuatan-perbuatan yang seperti perjudian gaple lah gitu, perjudian kecil-kecilan itu. Ini tentu siapapun bisa menangkap keperbedaan itu antara ini dengan ini, antara ramai sepi, antara kira-kira ya, kalau bahasa mereka mungkin antara ibadah dengan maksiat, dengan antara kaya dengan yang miskin, antara yang berpunya dan yang tidak berpunya. Itu kira-kira saudara, sehingga sekali lagi kesenjangan sosial sebagai sebuah potret realitas sosial, pemetaan hasil dari pekerjaan pemetaan sosial ini nanti akan berfungsi atau bermakna, berguna sekali ketika kita menganalisis pada tahapan-tahapan berikutnya. Tetapi yang penting bahwa dalam pemetaan sosial ditemukan atau tergambarkan sebuah kesenjangan sosial yang itu dipotret, itu dilihat, dan saya yakin tidak semua orang bisa memotret seperti itu ya, karena interestnya mungkin berbeda, ketertarikannya berbeda, sehingga antara satu orang dengan yang lain itu fokusnya berbeda-beda. Tadi salah satu contoh adalah ada yang memotret kesenjangan antara rumah bagus dan rumah jelek, ada yang menyorot tentang masjid dan pos ronda yang sering
dilakukan untuk ajang main gaple gitu ya, main kartu, main kecil-kecilan kayak gitu. Tentu masih banyak lagi dan saya yakin Anda bisa mengembangkannya karena sebetulnya sekali lagi prinsipnya semua ilmu pengetahuan itu adalah mudah dan ketika kita ngalamin tentu ini menjadi sebuah tambahan pewacanaan di ilmu pengetahuan itu sendiri. Kira-kira itu bagi-bagi pengalaman saya di sekitar pemetaan sosial yang memotret tentang kesenjangan sosial, yang di situ juga ada beberapa elemen-elemen simbol-simbol yang menyatakan memaknakan sesuatu begitu ya, yang kemudian bisa ditangkap. Semoga menjadi pengalaman, semoga menjadi bermanfaat di kita semuanya. Pengalaman sedikit dari saya tadi. Untuk selanjutnya tentu ada diskusi-diskusi yang lanjutan gitu ya, merupakan lanjutan dari kesenjangan sosial ini. Meski ini juga sedikit sudah saya singgung untuk kemudian terus nanti akan berkembang. Saya juga akan mencoba bahwa kesenjangan sosial nanti akan kita kupas sampai pada misalnya penyebab utama atau akar masalah atau apa yang istilah Anda suka lah, kira-kira begitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.